Lah kenapa Kiai? Saya menunggu orang-orang dermawan dulu, orang-orang agniya, orang-orang yang kaya, tapi dia yang membantu di dalam perjuangan agamaku. Mereka membantu urun semen, urun pasir, urun boto. Terwujudlah pesantrenku sehingga aku punya pesantren. Di dalam pesantren tersebut aku perjuangkan untuk syiar agamanya Allah. Maka ini hasil dari keringat-keringat orang yang dermawan. Wahai malaikat, aku tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum orang yang kaya ini masuk surga lebih dahulu. Orang yang dermawan ini masuk surga lebih dahulu. Bingung malaikat. Akhirnya malaikat Ridwan bilang kepada Allah, ya Rob, ini sejarah kita. Ini sejarah diceritakan ketika Rasulullah pas Isra Mi'raj ada seorang kaya yang masuk surga terlebih dahulu. Para ulamanya berhenti. Si ulama tersebut mohon kepada Allah untuk orang si kaya yang dermawan dimasukkan ke dalam surga. Lalu dicari. Di mana orang yang kaya? Di Pewanggili. Cara gampangane jenenge Ahmad di surga gak ketemu. Akhirnya dipanggillah malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, ada apa ya Rob? Coba ada nggak nama si Ahmad itu dulu menjadi donaturnya seorang ulama ini? Oh ada ya Rob. Ini neraka yang paling bawah ya Rob. Si kiainya, ya Robbi, dulu dia memperjuangkan aku untuk berjuang di agamanya Allah. Seandainya tidak ada agniya, seandainya tidak ada orang kaya yang sahok, yang dermawan tersebut, maka sungguh aku tidak akan mampu untuk bersiar. Karena aku dari kecil orang yang ahli mengaji dan tidak mempunyai kemampuan untuk berbisnis. Maka orang kaya inilah yang membantu aku di dalam perjuangan agama, sehingga amalku begitu banyak dan engkau memasukkan aku ke dalam surga. Tapi ya Rabb, wallahi demi engkau ya Rabb, aku tidak mau masuk surga sebelum orang yang sahok, sebelum agniya, orang yang kaya, yang sahok, yang dermawan ini masuk surga bersamaku. Kalau memang dia masuk neraka, masukkan aku ke dalam neraka. Akhirnya mendapat rahmat Allah. Sehingga dari rahmat Allah tersebut, Allah mengutus malaikat Zabaniyah untuk mengambil si orang kaya yang dermawan di dalam neraka tersebut. Diambil, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Walhasil ketika mau masuk ke dalam surga, para ulama itu berhenti. Lalu ulama itu mengatakan kepada orang yang kaya tersebut, ya Syekh, wahai Kiai, terima kasih engkau telah memberikan pertolongan. Lalu dikatakan, ini karena perjuanganmu dulu ketika di alam dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Sama aulia, sama para ulama disuruh masuk terlebih dahulu. Orang yang kaya, yang dermawan ini akhirnya masuk surga bersama para ulama. Jadi sampe nek milih dadi wong sugih iku bener. Ning ojo dadi wong sugih sing medhit bin bakhil. Nggih. Kata guru saya gitu, kemarin kata guru itu medhit bin bakhil itu hisabe suwe. Jadi ingin masuk surga kepada ulama itu enggak harus jadi ulama, jadi wong sugih tur dermawan. Saya juga begitu. Saya juga kiai, yo aku tak belajar sing jadi wong teman-teman bisa dermawan. Soalnya saya ingin kumpul dengan para aulia semuanya. Amin Allahumma. Lah nek kula kumpul kan mesti kula geret sampeyan to, ngoten nggih. Pengen digeret apa mboten? Masya Allah, cinta itu membuatkan sebuah luar biasa. Setiap saya berkumpul dengan para kiai-kiai sepuh, doa saya itu satu. Gus, apa doanya panjenengan? Ya Allah, semoga berkumpulnya saya dengan ulama ini
Karena Nabi mengatakan julusu sa'atin indal ulama ahabu ilayya min ibadati alfi sana. Duduk bersama ulama walaupun sesaat, kata Rasulullah, lebih aku cintai daripada orang itu beribadah selama 1000 tahun yang tidak melakukan dosa sama sekali. Lungguh karo ulama. Setelah saya duduk bersama ulama itu, akhirnya apa? Saya mohon, ya Rob, dudukku dengan ulama, dengan habaib ini, maka percikanlah pahala-pahala kepada murid-muridku dan jamiah sholawat Ibrahimiyah. Minallahumma sampeyan jane katut, sampeyan jane kecipratan niku kula koyo ngoten. Ayo Gusti yo melencer gak pegel tak anggite sampean gak pegel yo pegel yo. Tapi ini jagat ini sudah tidak lama lagi, umur sampean itu sudah tidak lama lagi. Kalau sampean yang masih hidup sampean menganggap masih 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ini masih lama. Tapi orang yang dimana di situ sama Allah diberikan sebuah cahaya di dalam hati, ini merasa bahwa dunia itu sangat dan amat padat. Mula kula numpak motor niku tau banget. Sampai Habib ini tahu muntah-muntah. Kenapa? Tepuk kono biar cepat sampai sana. Saya menganggap bahwa dunia itu sangat singkat. Bayangkan Imam Ghazali mengatakan, seandainya umur manusia itu 63 tahun, sebenarnya kehidupan dia ketika yahruju ila dunia, orang itu keluar dari alam dunia, orang itu merasakan bahwa kehidupan itu hanya 8 menit. Suwen obaten 10 menit. Dibandingkan nanti di alam sana abadi selama-lamanya. Dulu saya berangkat ke Jakarta, ke Lampung, kemana-mana, dan insya Allah tidak lama akan berangkat ke Kalimantan. Dari Kalimantan akan berangkat ke daerah Medan, Tapanuli, di Barus, berangkat meriko nungah no kabeh. Ibaratnya saya itu melobi, ngomong melobi, jadi ngelobi dulu. Moga-moga jadi sebab barokah sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Kemarin ada pertanyaan, Gus, kenapa Gus seorang ulama itu kok sering kena fitnah ya? Seorang ulama kenapa kok selalu sering kena fitnah? Saya bilang, kalau ada seorang ulama yang tidak pernah difitnah, perlu dicurigai keulamaannya. Mungkin itu ulama abal-abal atau ulama su. Ulama ini akan selalu dicaci maki, akan selalu difitnah, karena mereka warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, bukan hanya mewarisi ilmunya saja, juga mewarisi fitnah-fitnahan, cacian-cacian yang dilontarkan oleh orang-orang dari kalangan orang munafik. Sampai dipaham. Jadi ketika saya itu kalau nggak mendapatkan fitnah, kalau nggak mendapatkan cacian, saya itu sedih. Loh hak niku. Mbok nek sampean paling mari dirasani delok nopo, aku lho salah opo. Aku gak salah opo. Sampai bengi gak iso ampek dodok. Sakitnya tuh di sini. Terus gak karuan. Mosok Gus di tengah mboten loro. Kenapa? Akhirnya saya tahu, alhamdulillah, lah kok ulama temen. Dan kalau ono sing mitnah, kalau ono sing apa-apa, saya tuh rumongso iki apa kok koyo abal-abal ngene. Sayyidina Umar bin Khattab dalam tempo 1 minggu tidak difitnah, tidak dicaci maki oleh orang, nangis sujud kepada Allah, ya Rabb, dosaku apa? Kok selama ini aku tenang-tenang saja, tidak ada yang menfitnah saya? Apakah kau sudah benci dengan aku? Sangat dipaham.
Maka ada seorang habaib, seorang ulama difitnah habis-habisan. Sampai nojo melo-melo walat itu. Kalau ketika ada ulama atau kiai difitnah atau apa, atau wes sudah sampean diem. Walaupun akhir-akhir ini kita mendengar berita ada pondok pesantren yang melakukan tindakan asusila sampai sebanyak itu yang ada di Jakarta. Mana Jakarta itu, mana itu? Bogor ya? Bogor, Jakarta atau Bandung? Hah? Bandung. Saya udah nggak mau mengikuti. Bahaya. Orang jelek aja kita selalu omongkan, hati-hati loh. Orang jelek saja selalu kita omongkan. Itu akan terjadi kepada dirimu. Loh, wong elek diomongno iso balik nang awake dhewe apa meneh wong apik. Wong apik difitnah, hati-hati. Wong apik difitnah itu wong elek gitu. Orang jelek itu dijelekkan kemana-mana. Itu loh malati akan terkena hukum karma yang menyampaikan. Man ayyara ahahu bidambin lam yamut hatta ya'mala. Orang itu tidak akan mati kecuali orang itu akan melakukan seperti apa yang dia omongkan. Apalagi seorang ulama terfitnah, difitnah seorang ulama. Lalu kita mempercayai fitnahan itu. Ingat, 7 keturunan kita sama Allah ditutup rahmatnya. Nauzubillah min dzalik. Maka saya sangat amat tidak mengakui Ibnu Taimiyah sebagai murid saya apabila menjelek-jelekkan Habib ini, menjelek-jelekkan kiai ini. Sudah satu mending jaluk tulungan aku mau halu. Hati-hati teman. Sama kan pernah lihat ya, enten wong itu loh baik gak tahu sholat, bapak apa anaknya gak tahu sholat, cucunya gak tahu sholat, cicitnya gak pernah sholat, cicitnya lagi gak pernah sholat. Kan ada orang yang seperti gitu. Itu kebanyakan. Dawuhipun Sayyid Alwi Al-Maliki, itu orang dulu mbah-mbahnya pernah kualat dengan wali Allah, mbah-mbahnya pernah kualat dengan aulia, mbah-mbahnya pernah kualat dengan ulama. Hati-hati kualat dengan ulama. Kalau sampai kita kualat dengan ulama, matinya kita sudah tentu suul khotimah, dan keturunan kita Allah tutup rahmatnya. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati media sosial. Nek jare Habib Syekh ngene iki jenenge setan geteng. Ayo setannya digawe dolenan. Saya itu paling suka membuat permainan setan. Hai setan, kau selalu membuat permainan untukku. Aku juga akan lebih cerdas dan pandai membuat permainan untukmu. Belum betul. Saya itu kadang sholat malam itu luar sampai nyonya kulo sampai istri kulo itu wis kapok jamaah kali kulo. Jadi jamaah itu sikile gemeter-gemeter. Padahal ya udah akeh cuma 5 juz itu. Ini gemeter. Sudah habis kapok saya nggak mau sholat jamaah. Hati-hati. Sholat yang begitu lama kalau tidak tahu ilmunya akan mudah digoda oleh iblis. Pikirannya akhirnya melayang kemana-mana sehingga yang disembah bukan Allah lagi, melainkan mereka menyembah halusinasi. Gini betul. Kadang-kadang belum gedang, kadang-kadang lama sholatnya, tapi kadang-kadang gimana? Mandi-mandi, wudhu, persiapan, wah ini minyak wangi, lo lirik, wah setan ini persiapan kating wudhu. Karena ketika orang sholat, setan itu selalu pandai bermain di halusinasi kita, sehingga sesembahan kita menghadap wajah kita ke kiblat, menghadap jasad kita ke kiblat, sebenarnya kita sujud dan menghadap ke pasar, ke pabrik, ke jalan, gak karu-karuan. Jadi sih disembah gak jelas. Sembahyang nyembah marang ing pengiran. Sholat itu adalah sebagai bentuk ketakwaan kita, sujud kepada Allah. Maka setan itu akan selalu menggoda di situ. Jadi terkadang saya itu buat politik. Politiknya gimana Gus? Allahu Akbar. Biasa nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngoten niku berusaha untuk konsentrasi terus. Setan sing ayo meni wayahe apa jenenge perjalanan ke sana, ayo saya buang konsentrasi terus. Biasanya ngoten niku mboten krasa sampai kadang sampai 5 juz sama nyonya. Ini sampai takon niki kita mriki tiyang. Akhirnya jarak 3 harinya lagi wis mandi bersih. Kula lirik, setan niku paling siap-siap. Wong kene gak ketok. Setane siap-siap paling. Terus akhirnya sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Biasane auratan wiritan ngenteni subuh. Langsung kula teng kasur kula tutupi. Kapok. Ngoten niku gregetene gak karo-karo, Pak. Sajane nggodho cae supaya gak oleh napa jenenge, supaya tidak mendapatkan fadilah amalia ganjaran yang khusyuk. Akhirnya yo tetep khusyuk. Soalnya tingkatannya sampeyan niku nek salat aja suwe-suwe, sampean sing cepet ae. Cae gregeten iblis. Kate gak khusyuk ya apa sampean? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo mikir apa sampean? Hah? Lah mikir kan jungkal-jungkal tok. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kan wiridan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekali-kali ngono. Ustaz Muyi, ojo suwe-suwe kadang-kadang rodok dicepetno. Sampai santrinya subuhan itu tak lirik teko omah. Ini sampai sampai ngantuk. Nah, nggih. Jadi sampean kudu yo pinter napa ngelabui setan, ngelabui iblis iku yo kudu pinter. Oh, ya saya iblis niku godhoe ngoten. Kok sampean digodho gak oleh ibadah, sampean tetep ibadah. Akhirnya kok sampean digodho itu pas ing dalem tingkah ibadahe gak iso lillahi taala panjenengan. Mula di politik tetep ibadah, cuma rada dipercepat ngoten mawon. Nggih. Mulai sembahyang tahajud ojo terlalu keseringan gak apik. Wis istiqomah kula Gus 3 tahun. Malah reget atine malah. Kok ngoten wis paling gak saulan ping 5 tak ping pira. Gus kula sekadung semangat ya wis silahkan terus. Ning aja keseringan juga. Karena kalau keseringan juga, maka ibadah itu gak usah terlalu nemen-nemen. Ning yo kudu dilakoni kanthi istiqomah. Sampeyan nggih ngoten, gak usah aja terlalu alim-alim. Anggare nyai kiai ini. Nggih. Kenapa Gus kok bilangnya begini? Saya itu mengajarkan kepada panjenengan betapa indahnya Islam itu sebenarnya. Tobatnya tobat, usuknya usuk. Ojo moro-moro melo Ibrahimiyah atau obat waduh mau malor ngidus tasbih diketokno. Wiritan di omah, nek wis metu nggih sampun tasbih disai ngoten nggih. Kula riyen niku latihan zikir tidak memakai tasbih itu 2 tahun namanya. Di alas purwo, zikir nggak pakai tasbih. Loh kok bisa? Sakit. Saya amalan sekitar sholawat Ibrahimiyah 7.000 kali. Itu nggak pakai tasbih bisa. Bukan pakai tasbih bisa. Ya wanyel Gus, mosok nggak pakai tasbih bisa? Bisa. Karena biasa. Weting tresno jalaran soko. Kalau sudah membiasakan itu akan bisa sampean. Gimana Gus cara belajarnya? Saya ingin mencoba. Ya. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, Bismillahirrahmanirrahim 3, Bismillahirrahmanirrahim 4, Bismillahirrahmanirrahim 5, Bismillahirrahmanirrahim 6. Itu sama nggak ate tasbih kira sampai Bismillahirrahmanirrahim
Setelah itu sampean itu nggak akan bisa, itu belajar metode. Sampean tidak akan bisa konsentrasi mikir opo-opo sampean. Karena sampean mikir, waduh iwak pindahku dipangan kucing, lali pisan. Lho piro iki mang pisan? Gak iso. Jadi harus di tempat yang bening. Setelah belajar terus, akhirnya sudah kebiasaan, wes gak usah ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim 1, Bismillahirrahmanirrahim 2, itu akan tertata oleh sendiri. Contoh, manusia itu otaknya ada 2, otak kanan dengan otak kiri. Otak kanan itu lebih kepada sosial, otak kiri itu lebih kepada penghayatan hati. Ini otak kiri. Jadi sampeyan tetap bisa berzikir, hatinya nggak putus dengan Allah di saat panjenengan ngomong bersama orang banyak. Tetap bisa berzikir, tapi semuanya harus belajar. Tapi gak usah sampean wis gak patek cerdas malah kesuwen nanti. Jadi wis pokoknya tuku tasbih lu bawa tasbih. Wis pakai tasbih, wis amalan biasa. Maka para dulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kumpulannya awake dhewe nggih iso dadi kumpulan dunya lan akhirat. Sampeyan semua yang di dalam kehidupan sehari-hari yang difitnah oleh orang atau apapun, sampeyan biarkan, sabar, ikhlas. Ketika orang difitnah, ketika orang dicaci maki orang tapi dia tidak bersabar, niki rodok di hati-hati. Niku dungane gak patek mandi. Sabar mau. Sabar. Nek gak kuat yo kaplok nek. Kok guyu. Sabar. Mboten kula ngajari sabar. Para dulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disitulah ada sebuah celah-celah dalam kehidupan kita, ada nuansa dalam kehidupan kita. Banyak orang yang bilang, Gus, sampean tahu orang itu bajingan, kok tetap jenengan rangkul, itu bagaimana? Masya Allah, dalam pandangan kita nggak ada orang yang jelek. Wong elek itu gak ono. Kabeh wong itu proses. Kadang sing api iso dadi elek. Sing api kok iso dadi elek. Sing elek juga tentu akan bisa menjadi baik. Jadi harus positif thinking, berpikir yang positif. Belajar kula panjenengan aja dadi wong sing soden, muga-muga dadi manfaah lan barokah. Niki al-qalbul mutayyam niki fadilah niki diantaranya iso ngresi hati, bisa membersihkan hati. Nek wis atine resik, atine bersih, insyaallah muga-muga gampang kula panjenengan iki oleh rahmat lan ridane Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi